Sahabat-sahabat Rumah Retret Batam Oase Center yang terkasih, salam jumpa kembali. Kami berharap sahabat semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini kami hadirkan beberapa informasi seputar kesucian Santo Vincentius a Paulo yang hari peringatannya dikenang gereja setiap tanggal 27 September berdasarkan kalender liturgi sekarang, atau pada tanggal 19 Juli berdasarkan kalender liturgi sebelumnya, yaitu sebelum tahun 1969. Langsung saja kita ke informasi yang pertama tentang perubahan tanggal peringatan ini. Awalnya gereja mengenang kesucian Santo Vincent a Paulo ini pada tanggal 19 Juli. Tanggal ini dipilih karena sebenarnya tanggal 27 September mulanya sudah ada peringatan orang kudus, yakni Santo Cosmas dan Damian. Namun kemudian peringatan Santo Cosmas dan Damian, bukan Santo Damian the Fester ya, dipindahkan dari tanggal 27 September ke hari sebelumnya, 26 September, karena rupanya Santo Vincent a Paulo ini lebih dikenal di kalangan gereja Katolik atau gereja Barat ketimbang dua orang kudus yang saya sebutkan tadi. Informasi yang kedua, kehidupan awal dan pendidikannya. Vincentius a Paulo lahir pada tahun 1581 di desa Poi di provinsi Guyenne, Prancis, dari pasangan petani Jan dan Bertrande Amoras. Ada sungai yang bernama Paulo di sekitarnya dan diyakini bahwa ini mungkin merupakan turunan dari nama keluarga. Vincentius a Paulo sendiri menulis namanya itu dalam satu kata, a Paulo atau de Paul. Mungkin untuk menghindari dugaan bahwa dia adalah keturunan bangsawan. Dia memiliki 3 saudara laki-laki, Jan, Bernard, dan Gayon, dan 2 saudara perempuannya yaitu Mary dan Mary Claudine. Dia sendiri adalah anak ketiga. Dia menunjukkan bakat literasinya sejak dini dan selama masa kecilnya ia juga menggembalakan ternak keluarganya. Pada usia 15 tahun, ayahnya mengirimkannya ke sebuah seminari setelah berhasil membayarnya dengan menjual lembu keluarga. Vincent menerima pendidikannya di sebuah perguruan tinggi di Dax, Prancis, bersebelahan dengan biara OFM di mana ia dan orang lain tinggal di sana. Pada tahun 1597, ia memulai studinya di Fakultas Teologi di Universitas Toulouse. Meskipun suasana universitas ini tidak kondusif untuk kontemplasi spiritual dan bahkan ada tindakan kriminal di sana, ia tetap melanjutkan studinya dan akhirnya dapat membantu membiayai pendidikannya dengan memberikan les kepada orang lain. Ia ditabiskan pada tanggal 23 September 1600 pada usia 19 tahun. Ini sebenarnya bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Konsili Trente yang mensyaratkan usia minimal 24 tahun untuk seseorang ditabiskan. Pada tanggal 12 Oktober 1604, ia menerima gelar sarjana teologi dari Universitas Toulouse dan kemudian ia menerima lisensi dari hukum kanonik dari Universitas Paris. Informasi yang ketiga tentang penculikan dan perbudakan. Biografi awal Vincentius a Paulo menggambarkan penangkapan dan perbudakannya selama 2 tahun berada jauh dari Prancis, dari tahun 1605 hingga 1607. Seorang penulis biografi, Pierre Coste namanya, yang menulis biografi komprehensif tentang Vincent, berdasarkan korespondensinya, wawancaranya, dan dokumennya, secara terbuka mengkonfirmasi keakuratan fakta penahanan dan perbudakan Vincent tersebut. Namun biografi berikutnya yang ditulis hampir sekitar 300 tahun setelah peristiwa tersebut menganggap perbudakannya sebagai mitos. Namun dari beberapa situs Kristiani secara gamblang yang kami baca menyatakan bahwa Vincentius a Paulo pernah diculik dan menjadi budak selama masa periode 1605 hingga 1607. Sahabat-sahabat yang terkasih, menurut dokumen surat-surat ya, begini kronologis penculikan dan perbudakan yang dialami oleh orang kudus ini. Pada tahun 1605, dalam perjalanan pulang dari Marseilles, Vincent ditawan oleh bajak laut Barbari yang membawanya ke Tunisia. Ia dilelang sebagai budak dan menghabiskan 2 tahun dalam perbudakan. Tuan pertamanya adalah seorang nelayan. Tetapi karena Vincent sering mabuk laut, maka segera terjual kembali. Tuan berikutnya adalah seorang dokter herbal yang terkenal. Selama perjalanan ke Istanbul,
tuan itu meninggal dunia dan Vincentius dijual sekali lagi. Guru barunya adalah mantan imam dan seorang Fransiskan dari Nice yang bernama Guillaume Gauter. Dia telah masuk Islam untuk mendapatkan kebebasan dari perbudakan dan tinggal di pegunungan dengan 3 istri. Istri kedua seorang muslim sejak lahir, tertarik dan mengunjungi Vincent di ladang untuk menanyakan tentang imannya. Dia menjadi yakin bahwa imannya benar dan menegur suaminya karena meninggalkan agama Kristennya. Suaminya menjadi menyesal dan memutuskan untuk melarikan diri kembali ke Prancis dengan budaknya itu. Mereka harus menunggu 10 bulan, tetapi akhirnya mereka diam-diam naik perahu kecil dan menyeberangi Laut Tengah dan mendarat di Aigues Mortes pada tanggal 28 Juni 1607. Informasi yang keempat, masa setelah kembali ke Eropa. Setelah kembali ke Prancis, Vincent pergi ke Roma. Di sana ia melanjutkan studinya sampai tahun 1609. 3 tahun kemudian ia dikirim sebagai pastor paroki di Slicy selama 10 tahun. Meskipun Vincent awalnya memulai imamatnya dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang santai dengan dirinya untuk dirinya sendiri, namun kemudian ia mengalami perubahan hati setelah mendengar pengakuan dosa dari seorang petani yang sekarat. Wikipedia mencatat begini, perjumpaan dengan orang-orang miskin dan khotbah di gereja membuatnya tergerak untuk beralih dari hidup mencari penghasilan untuk diri sendiri kepada hidup hanya untuk mengabdi Tuhan dan orang miskin. Pembimbing rohaninya yang sangat dikaguminya pada waktu itu yaitu Franciscus de Sales, seorang uskup Geneva yang juga orang kudus, juga makin meneguhkan pertobatannya untuk mengabdi Tuhan dalam diri orang-orang miskin dan orang-orang terlantar. Setelah semakin mantap perjalanan hidupnya sebagai seorang imam, Vincentius kemudian menghimpun beberapa kawan imamnya yang dia sebut sebagai Romo-Romo CM atau Romo-Romo Lazaris pada tanggal 17 April 1625. CM merupakan singkatan dari Congregatio Missionis atau kongregasi misi. Kelompok Romo dan Bruder yang bertugas mewartakan sabda Tuhan di desa-desa yang tidak terlayani oleh imam. Sebab pada waktu itu, sahabat-sahabat, para imam umumnya lebih memilih tugas di kota daripada di desa. Sebab di kota mereka mendapat penghasilan lebih. Keadaan kehidupan imam saat itu dilukiskan oleh Vincentius dengan kalimat ini. Di Paris terdapat 10.000 imam yang tidak berbuat apa-apa. Di samping CM, Vincentius juga mendirikan Serikat Suster-Suster Putri Kasih atau PK tahun 1633 bersama Santa Luisa de Marillac. Suster Putri Kasih dalam sejarah gereja adalah suster-suster pertama yang memiliki ciri khas dapat berkarya merasul, berkeliling dari pelosok desa ke desa atau di kampung-kampung kota, mengunjungi, merawat, dan melayani orang-orang miskin. Sebab pada zaman itu, sahabat, yang disebut suster haruslah tinggal dalam biara. Dalam sejarahnya, suster-suster Putri Kasih ini adalah para biarawati yang aktif melayani dan merawat yang sakit dan terluka pada waktu perang, baik semasa perang saudara sesudah revolusi Prancis maupun perang dunia pertama maupun kedua. Satu catatan kecil yang tidak boleh terlupakan adalah begini. Setelah kematian Louis ke-13 pada tahun 1643, Ratu Anne menominasikan Vincent Apaulus sebagai penasihat spiritualnya yang membantunya menangani kebijakan agama dan pertanyaan seputar aliran sesat Jansenisme. Informasi yang kelima, tokoh pembaharu. Vincentius dikenal sebagai salah seorang tokoh pembaharu Gereja Katolik Prancis pada abad ke-17. Salah satu sejarawan terkenal dan penulis biografi Vincentius, namanya Pierre Coste tadi, menyebutnya sebagai santo agung dari abad yang agung. Maksudnya, Vincentius adalah salah satu tokoh besar Gereja Katolik yang hidup pada abad itu di mana Prancis dipenuhi dengan para tokoh hebat pembaru spiritualitas. Kontribusi pembaruan Vincentius yang menonjol dapat disebut dua hal. Yang pertama, Vincentius mengubah wajah gereja dari gereja yang memperhatikan orang-orang kaya saja kepada gereja yang menyambut dan melayani orang-orang miskin. Dan yang kedua, Vincentius merevolusi gereja Katolik dalam hal pendidikan seminari, pendidikan khusus bagi para calon imam.
Vincentius ini dikenal sebagai pencetus sebuah pertemuan hari Selasa di mana para imam berkumpul untuk melakukan diskusi dan refleksi bagi pembinaan diri mereka. Perkumpulan itu disebut kemudian konferensi hari Selasa. Seorang imam SJ, Henry Bremont, seorang sejarawan juga dan seorang filsuf Prancis, mengatakan bahwa Vincentius adalah seorang mistikus aktif. Vincentius adalah pelayan orang miskin yang berdoa dan kontemplatif. Kecintaan dan pengabdiannya kepada orang miskin dipondasikan pada pengalaman rohani yang mendalam dan perjumpaannya dengan orang miskin dikontemplasinya sebagai sebuah pengalaman rohani bertemu dengan Tuhan sendiri. Informasi yang keenam tentang spiritualitasnya. Sahabat yang terkasih, cinta kepada Allah dalam pengertian Vincentius berarti bekerja keras untuk Allah. Kalimatnya, saudara-saudaraku, marilah mencintai Allah. Sekali lagi, marilah mencintai Allah, tetapi dengan mencucurkan keringat dan dengan menyingsingkan lengan baju. Menurut Vincentius, cinta kepada Allah dengan sendirinya bermuara dalam karya, yaitu dalam usaha melaksanakan kehendak Allah. Oleh karena itu, bagi Vincentius, doa dan karya atau ibadah dan amal merupakan satu kesatuan. Doa dilanjutkan dalam karya, karya dibawa dalam doa. Vincentius tidak segan-segan menganjurkan kepada para suster putri kasih demikian. Bila suster terpaksa meninggalkan doa untuk melayani orang miskin, jangan cemas. Karena itu berarti meninggalkan Tuhan untuk berjumpa lagi dengan Tuhan dalam diri orang miskin. Atau dapat diringkas, meninggalkan Tuhan untuk Tuhan. Sahabat yang terkasih, demikianlah beberapa butir informasi seputar Santo Vincentius Apaulo. Semoga bermanfaat. Salam spesial dari kami untuk para imam Bruder CM dan para suster putri-putri kasih. Untuk kita semua, salam sehat selalu. Sampai jumpa.